Apalagi sekedar punya mobil kecil buat Allah, kecil. Lunas rumahmu kecil buat Allah. Terhindar dari wabah kecil buat Allah. Allah cuma minta, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg Pak dikasih semua kita namanya Pak. Pilih saya, gampang. Sama-sama kita orang Bugis. Ini masalah. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu ada masalahnya, dia ganti nomor HP-nya Pak. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Nauzubillah min zalik. Sedih kita lihat anak-anak kita Pak. Baru diberitahu satu, sudah 10 keluar dari mulutnya. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa anak-anak kita begitu? Kenapa kira-kira? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak. 90% salahnya orang tua mendidik anak kita. Salah. Salah dari mendidik. Silakan baca hasil penelitian psikologi pendidikan. Silakan baca tulisan-tulisan di koran, di majalah tentang proses pendidikan. Silakan. Tapi keliru dan sesat ketika Bapak Ibu tidak buka Quran, khususnya surah Luqman untuk mendidik anak. Kita baca riset rujukan dari Eropa, rujukan dari Amerika. Tapi kita tidak pernah buka Quran dalam mendidik anak. Hakul yakin, kalau kita jauhi Quran mendidik anak, maka anak kita bisa jadi cerdas, bisa jadi jabatan tinggi, tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya. Kan orang tua kita sekarang merasa hebat kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustadz, itu anaknya hebat betul tetangga saya. Kenapa? Itu belum SD itu Ustadz sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustadz? Silakan bapak-bapak ke Inggris. Tanya Pak Menteri. Tanya Pak Menteri. Itu anak-anak di Inggris dari kecil dia bahasa Inggris Pak. Bener. Ayo. Meskipun dia lancar bahasa Korea, bahasa Inggris. Kalau berdoa dia pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Pasti dia pakai bahasa Bugis juga kalau dia orang Bugis. Ya kan? Ngapain Pak? Maka didik anak kita Quran kembalinya. Satu kisah. Rasulullah ke suatu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Nabi lalu bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat ketika lewat pemakaman. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampai Nabi di tujuan. Selesai urusan, balik lagi dengan rute yang sama. Lewat di pemakaman, seluruh sahabat melangkahkan kaki dengan cepat. Karena tadi diperintah cepat, tanpa perintah Nabi, percepat langkah. Nabi katakan, tidak usah, kau santai aja jalan. Ya Rasulullah, tadi pergi disuruh cepat, sekarang kau tidak. Kata Nabi, tadi itu andai kau diberi telinga seperti pendengaranku. Tadi itu waktu pergi disiksa orang dalam kubur. Saya tidak mau lama-lama mendengarnya. Tidak tega saya mendengar dia disiksa. Maka saya mau jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril. Allah perintahkan hentikan siksaanmu wahai penyiksa di kubur. Tidak mungkin saya siksa orang tuanya di kuburnya. Sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kalimat basmalah dia baca anaknya. Allah sudah katakan berhenti kau siksa anaknya, orang tuanya. Nabi tidak mengatakan saya dengar anaknya kursus bahasa Inggris. Anaknya kursus aritmatika. Anaknya kursus komputer. Tidak. Tapi apa? Quran. Maka didik anak kita Quran. Ya Pak ya, itu dosa anak-anak yang masih sekolah. Kalau kita ini, yang sudah punya istri, model durhakanya, nah seperti tadi. Lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Apa mau takut? Nah kita setengah mati cari ikan uang. Saya seriusin Pak Menteri. Coba lihat Pak. Dari pagi kita keluar mikir untuk istri. Supaya dia bisa beli emas. Supaya dia bisa pakai kudung yang bagus. Supaya dia bisa pakai tas yang mewah. Supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date. Semua kita pikir itu. Mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah. Kita pikir itu Pak. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat. Ya, di dunia kita tanggung AC-nya. Di dunia kita tanggung cicilan mobil. Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri. Lalu dia kasih takut-takut kita.
Lain kalau dia kasih kita modal 10 miliar. Kau sudahlah, kau duduk saja. Kita takutlah nanti habis modal. Tapi kalau kita juga yang cari uang. Lalu kita takut sama istri. Tidak masuk akal saya. Yang ngamu Ustaz, dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan satu, kasih pecah satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yang takbir pasti takut sama istrinya. Coba. Itu kan ada laki-laki dosa sama mertua, sama ibunya gara-gara takut sama istri. Contoh ya. Nih dapat bonus di kantor. Lalu suaminya berkata, "Ma, ini kan COVID lama kita tidak kunjungi bapak di kampung. Kita kunjung tentu bawa wabah buat ibu bapak kita. Sudahlah, ini bonus kita transfer aja. Mudah-mudahan ini bisa digunakan ibu. Beli makanan kesukaan. Dia menikmati air usia senja." Apa kata istrinya? "Apa? Ibumu terus. Kawin kok sama ibumu? Dongo. Mana orang bisa kawin sama ibu? Ada kan ibu ngomong begitu, beleng-beleng. Ini asli beleng-beleng. Mana bisa? Pilih kok, mamamu atau saya. Mana bisa dipilih antara ibu dengan istri? Ini pilihan yang tidak masuk di akal. Kalau saya istri saya bilang begitu, ceraikan saya. Sini kok, saya ajar kok bagaimana isi formulir penceraian. Benar Pak, jangan sampai bapak berdosa gara-gara takut sama istri. Hilang berkah hidup rumah tangga kalau ibu takut sama istri, berbuat baik sama orang tua gara-gara takut sama istri. Mestinya istri yang baik, dia sujud syukur ketika mertua anaknya. Kenapa? Berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan anakku juga seperti ini ketika saya sudah punya istri, masih mengingat saya." Tapi kalau dari kecil anak kita dipertontonkan tidak boleh berbuat baik sama mertua, maka begitu ibu nanti juga tua, dikasih masuk panti jompo sama anak mantunya. Si mau kok. Dengar ibu-ibu ya. Mestinya sujud syukur. Alhamdulillah saya punya suami perhatian betul sama mertua. Mudah-mudahan anak saya juga seperti ini. Ya Allah, terima kasih kau kirim orang tua ini. Gara-gara ini orang tua saya punya suami jadi menteri. Andai saja bukan suami ini, orang tua ini punya anak, mungkin suami saya pengangguran. Bersyukur dengan cara apa? Jangan halangi. Dan kita juga suami jangan bersebelah. Mertua juga kita adalah orang tua kita. Konsep Islam itu ada 3 orang tua. 1 ibu bapak, 2 mertua, 3 orang yang pernah mengajari ilmu. Itu orang tua kita. Maka yang baik, datang ibunya suami, istri yang kasih hadiah. Datang orang tuanya istri, suami yang kasih hadiah. Malah jangan sembunyi-sembunyi. Karena takut sama istri, masuk di dapur mamanya, "Mak, jangan dilihat istri saya, mati saya." Beleng-beleng. Ya? Takbir. Jangan sampai bapak menjadi anak durhaka hanya karena takut kepada istri. Itu camkan itu Pak. Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau marah-marah sama saya. Ada rezeki dari saya, kau habisi duit, itu rezekimu. Boleh kau maki-maki saya kalau kau marah. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh sedengar, jangan pernah kau sakiti perasaan ibu saya. Begitu sakit perasaan ibu saya, tidak ada mantan orang tua. Tapi istri, banyak namanya mantan istri. Nah itu harus tegas, ini prinsip buat kita anak. Nah ini golongan pertama yang menderita ketika sakaratil maut, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana dengan almarhum anak Pak Tony? Atau kita yang sudah meninggal orang tuanya? Ustadz, saya dulu anak durhaka Ustadz. Berapa sering saya kasih keluar air mata ibu saya Ustadz. Tapi saya sudah sadar, saya sudah hijrah sekarang. Tapi orang tua saya sudah ada kubur. Gimana cara berbuat baiknya? 1, doakan. Mendoakan orang tua tidak harus pakai bahasa Arab. Mendoakan orang tua bagi yang menikah, ada 4 minimal kita minta. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amal-amal pilkada. Sumbang jilbab 10.000. Supaya dicoblos. Nah, nanti ya Allah mana jilbabku 10.000, kata malaikat. Bos, pilkada jilbabmu. Ya, tidak sampai. Pun kalau ada amal orang tua kita seperti itu, dia pernah caleg, maka kita berdoa, ya Allah terima amalnya orang tuaku. Yang ketiga, lipat gandakan amalnya tersebut.
Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Lalu tutup dengan doa yang ada Al-Quran, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan. Yang kedua, cara berbuat baik kepada orang tua sebelum meninggal adalah bersedekah atas nama orang tua. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai anak pertama, ini memang ada hak waris kita. Rumah ini kita 4 bersaudara, kita punya hak waris. Tapi inilah peninggalan Bapak yang beliau sejak jadi pegawai sampai pensiun mencicil rumah ini. Tidak elok rasanya begitu meninggal, beliau tidak menikmati rumah ini. Lebih baik rumah ini kita jual, kita belikan beliau jadikan masjid. Nah, setengah dari ini warisan barulah kita bagi. Bagaimana adik-adik? Setuju? Setuju, Kak. Nah, biasa kalau ada begini istri yang menghasut. Apa kek, kau kan anak pertama, masa kau mau diatur sama adikmu, dongo ini. Nah, itu biasa itu begitu. Jadi penghasut. Nah, bersedekah atas nama orang tua. Ada lagi yang berkata tidak sampai kalau sudah meninggal Ustadz. Mau bukti bahwa sedekah kepada orang meninggal sampai? Mau bukti? Mau Pak? Mau, saya kasih bukti. Gimana caranya? Bapak meninggal dulu, saya kirimkan sedekah. Sebab yang begini alam gaib Pak, tidak bisa diakali. Kalau Bapak tidak percaya sudah mati duluan deh, saya kirim Fatihah dengan binatang kurban. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Besok lusa anaknya almarhum ya masih hidup teman-temannya Bapak, ketika sudah usur anaknya sudah menjadi pembesar, maka kunjungi karibnya. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan yang paling konkret, kalau mau berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah jadilah anak yang soleh atau soleh.